Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hasil survei Badan Pusat Statistik mencatat program Kartu Prakerja memberi manfaat positif di tengah pandemi COVID-19. Program tersebut dinilai peserta mampu meningkatkan keterampilan kerja dan menambah pendapatan dari insentif. Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan hasil survei Ketenagakerjaan Nasional atau Sakernas tahun 2020. Salah satu indikator yang dilihat adalah program Kartu Prakerja. Hasil survei menunjukkan 88,92% peserta pelatihan program Kartu Prakerja menyatakan program ini dapat meningkatkan keterampilan kerja. Selain itu, uang insentif dari program tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 81,24% responden memilih menggunakan insentif untuk kebutuhan sehari-hari, sementara 33,31% memilih menabung, 23,47% untuk modal usaha, 11,23% untuk membayar utang, dan 4,76% untuk keperluan lain. Kepala BPS Suharyanto menyimpulkan, meski kerap menuai kritik, program Kartu Prakerja dinilai bermanfaat bagi penerimanya. Oleh karenanya, program Kartu Prakerja yang saat ini menjadi semi bansos penting untuk dilanjutkan di tengah pandemi. Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, di tengah pandemi COVID-19 ini, para penerima program Kartu Prakerja menyatakan bahwa program ini sangat-sangat bermanfaat, setidaknya karena dua alasan. Yang pertama, mereka merasa bahwa program ini dapat meningkatkan keterampilan kerja mereka. Yang kedua, insentif yang digunakan, yang diterima itu dipakai baik untuk kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjaga daya beli, ditabung, dan modal usaha. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denny Puspapurbasari mengatakan, hasil survei BPS merupakan kabar yang menggembirakan. Kedepan, pihaknya mengusahakan perbaikan kualitas pelatihan dengan menggandeng beberapa lembaga pendidikan. Untuk meningkatkan sebaran manfaat, Denny meminta peran aktif pemerintah daerah untuk memperluas informasi pendaftaran. Pemda lah yang menjadi katakanlah garda terdepan, karena infrastruktur itu terbatas, maka Pemda kami harapkan sesuai dengan Perpres 36 itu untuk memberikan sosialisasi, diseminasi, fasilitasi termasuk pendampingan, misalnya saja menyediakan kantor-kantornya untuk internet, karena kantor Pemda pasti ada internetnya, ada wifi-nya, jadi ada semacam jam belajar masyarakat gitu dengan 4 komputer atau 4 gadget smartphone gitu untuk mereka kemudian bisa mendaftar pada jam dan dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu juga sekolah-sekolah yang barangkali atau balai desa kalau misalnya itu atau kantor kecamatan itu juga bisa kemudian dipakai untuk katakanlah tempat masyarakat itu mendaftar maupun untuk belajar. Survei ini melibatkan 300.000 rumah tangga yang menjadi responden. Dari jumlah tersebut, 66,47% responden penerima manfaat Kartu Prakerja memiliki status bekerja, 22,24% pengangguran, dan 11,29% bukan angkatan kerja. Suharyanto menjelaskan, mereka yang memiliki status bekerja ialah mereka yang setengah menganggur dan pendapatannya berkurang selama pandemi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.